Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma yassir lana umurana waftah alaina abwaabal hikmah wa ja'alna mina allazina yastamiluna qawla fayatabina ahsana. Yang terhormat Profesor Hadianto SPD, MED, PhD, dan yang saya hormati teman-teman kelompok 4, ada Ibu Ella Febrianti, kemudian ada Pak Rahmat Febrian Jamil. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku moderator yaitu Ibu Nova Triana Hakim. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kelompok dengan judul Analisis SWOT Pastel, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, eh, Teknologi, Environment, dan Legality, dan juga untuk menganalisis isu strategis pendidikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membagi beberapa kegiatan di mana presentasi ini akan disampaikan oleh Ella Febrianti untuk materi analisis SWOT-nya, kemudian saya sendiri Nova itu pada pembahasan PESTEL dan Rahmat Febrian Jamil untuk analisis isu strategi pendidikan. Eh, Langsung saja saya persilakan kepada Ella Febrianti untuk menyampaikan presentasi pada materi analisis SWOT-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nova atas waktu yang diberikan. Bila di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis SWOT. Mungkin slide selanjutnya Bu. Nah, Slide yang pertama Bu. yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi perencanaan strategis pendidikan. Nah, perencanaan strategis pendidikan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah kebijakan pendidikan agar dapat menjawab tantangan masa depan secara efektif. Menurut Bryson 2018, di mana strategi planning ini adalah sebuah disiplin untuk membantu organisasi dalam memutuskan dan bertindak berdasarkan apa yang paling penting untuk keberhasilan jangka panjang. Dan dalam konteks pendidikan, perencanaan strategis menjadi instrumen penting agar sistem pendidikan ini mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan juga teknologi. Nah, di Indonesia, perencanaan pendidikan memiliki dasar hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan global. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengamanatkan pentingnya perencanaan berbasis data dan analisis strategis. Slide selanjutnya, yaitu analisis SWOT dalam pendidikan. Analisis SWOT dalam pendidikan merupakan metode populer untuk memetakan faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, termasuk pendidikan. Nah, menurut Rangkuti 2021, SWOT ini membantu dalam mengenali yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, sehingga organisasi mampu merumuskan strategi yang tepat. Analisis SWOT ini yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dalam sistem pendidikan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, jumlah sekolah dan tenaga pendidik yang cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, adanya program seperti Merdeka Belajar yang memberikan ruang fleksibilitas dalam kurikulum sehingga guru dan sekolah dapat lebih menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu pasca pandemi COVID-19, digitalisasi pembelajaran semakin berkembang yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform daring dan teknologi pendidikan. Lalu yang kedua yaitu ada
kelemahan, yaitu workness. Di sisi lain, terdapat kelemahan yang masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, di mana sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas dan kualitas guru yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Selain itu, hasil studi internasional seperti PISA 2022 yang menunjukkan bahwa skor literasi dan juga numerasi siswa Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Faktor lain yang juga melemahkan adalah seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, juga tertinggal. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Nah, peluang yang besar bagi pendidikan Indonesia hadir seiring perkembangan zaman, yaitu revolusi industri 4.0 dan society 5.0 membuka ruang integrasi teknologi yang semakin luas dalam pembelajaran, baik melalui kecerdasan buatan seperti AI, big data, maupun pembelajaran berbasis digital. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi bonus demografi, yaitu meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan kesempatan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dan yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Tantangan dan ancaman yang dihadapi pendidikan Indonesia cukup kompleks. Globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga menambah tekanan bagi sistem pendidikan. Selain itu, kesenjangan digital masih terjadi antara daerah perkotaan dan juga pedesaan yang menghambat pemerataan pendidikan berbasis teknologi. Ancaman lainnya datang dari perubahan iklim dan bencana alam yang berpotensi mengganggu akses dan keberlangsungan proses pembelajaran, khususnya di daerah rawan bencana. Dengan pemetaan SWOT ini, sistem pendidikan dapat memiliki gambaran menyeluruh mengenai posisi saat ini dan arah strategis yang perlu ditempuh ke depannya. Baiklah, itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ella yang telah menyampaikan analisis SWOT-nya. Berikutnya dari saya sendiri itu untuk menyampaikan tentang analisis pestelnya. Sebelum kita masuk ke analisis pestelnya, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari pestel itu. Pestel itu biasa disebut juga dengan pestle atau PES, di mana pengertiannya merupakan kerangka analisis strategi yang digunakan untuk menilai faktor eksternal makro yang mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, pestel itu sendiri terdiri dari political, yaitu faktor politik dan kebijakan pemerintah, kemudian ada ekonomik, yaitu kondisi ekonomi dan pendanaan pendidikan, kemudian sosial, ini merupakan faktor sosial, budaya, dan demografi masyarakat. Kemudian ada technological, yaitu perkembangan teknologi pendidikan. Kemudian ada environmental, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, keberlanjutan, green education, dan juga ada legal, yaitu regulasi dan aturan hukum terkait pendidikan. Nah, baik yang pertama itu mengenai politikal. Di sini kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan, misalnya pada alokasi 20% APBN untuk pendidikan yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, di mana memberikan dukungan fiskal, sementara program Merdeka Belajar menjadi strategi politik pendidikan nasional itu sendiri. Nah, dari kebijakan Merdeka Belajar dan juga ada juga kebijakan seperti penggunaan dana BOS dan juga kebijakan dalam penetapan kurikulum nasional. Di sini kita akan melihat adanya kekuatan, yaitu adanya dukungan regulasi pemerintah yang jelas. Nah, namun di sini juga kita melihat adanya kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu pergantian rezim politik bisa mengubah arah kebijakan pendidikan secara cepat. Nah, selanjutnya pada analisa ekonomiknya. Kondisi ekonomi menentukan kualitas pendidikan. Ketimpangan ekonomi masih berimbas pada akses pendidikan. World Bank pada tahun 2021 mencatat bahwa keluarga dengan pendapatan rendah cenderung akan memiliki keterbatasan dalam mendukung kebutuhan pendidikan anak. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya dana APBDN untuk pendidikan 20% kondisi ekonomi masyarakat itu akan mempengaruhi akses sekolah. Nah, di sini kita akan analisis pastelnya dari kekuatannya, yaitu adanya dukungan dana BOS, kemudian ada beasiswa, dan juga adanya subsidi pendidikan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya terjadinya ketidakmerataan ekonomi yang menyebabkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah.
Selanjutnya yang ketiga adalah sosial cultural. Faktor sosial budaya ini meliputi keragaman etnis, agama, dan bahasa di Indonesia. Menurut Tilaar, pada tahun 2020, pendidikan multikultural menjadi keharusan agar pendidikan tidak terjebak dalam homogenitas, melainkan mampu menumbuhkan toleransi dan integrasi sosial. Nah, di sini bisa kita lihat juga pada contohnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peran orang tua, dan juga budaya literasi. Nah, untuk melihat kekuatannya, kita lihat adanya tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan kalau dari analisis Pastel untuk kelemahannya, itu masih adanya budaya yang kurang mendukung pendidikan. Misalnya, perkawinan anak di usia yang remaja, kemudian anak putus sekolah, atau bias gender, ya. Eh, Berikutnya, yang keempat, adalah technological, ya, yang berkaitan dengan teknologi. Nah, perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya e-learning, big data, dan AI dalam pendidikan. Pada UNESCO tahun 2022 menegaskan bahwasanya literasi digital merupakan kompetensi dasar abad 21 yang harus dimiliki guru dan siswa. Nah, Nah, ini dari contohnya berarti ada penggunaan e-learning, kemudian pembelajaran daring, kemudian penggunaan AI dalam pendidikan. Kekuatannya apa dari penggunaan teknologi ini adalah untuk mempercepat akses pendidikan, maaf, untuk mempercepat akses pembelajaran dan inovasi metode mengajar. Nah, kelemahannya ya terjadi kesenjangan digital, ya. Kemudian antara sekolah yang maju dengan sekolah yang dimana berada di daerah yang tertinggal. Nah, selanjutnya tentang analisis yang berkaitan dengan environmental atau lingkungan. Pendidikan juga di sini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perubahan iklim, polusi, dan bencana alam ini akan memaksa adanya pendekatan pendidikan yang berkelanjutan. Konsep Green School menjadi salah satu alternatif solusi pendidikan ramah lingkungan. Selain daripada konsep pendidikan, konsep green school, ini ada juga seperti misalnya tentang pendidikan ramah lingkungan, kemudian ada contoh seperti arahnya ke sekolah adiwiyata dan adanya tentang isu perubahan iklim. Nah, kekuatannya apa? Kekuatannya adalah dengan bisa meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya kelemahannya. Nah, kelemahannya butuh biaya tambahan untuk infrastruktur ramah lingkungan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan analisis legalnya, yaitu secara hukum atau regulasinya. Landasan hukum pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan hingga kebijakan perlindungan data digital atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang IT. Nah, regulasi ini membentuk koridor hukum bagi inovasi pendidikan. Nah, contohnya ini pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Sikdisnas, ya. Kemudian PP Nomor 17 Tahun 2010 berkaitan dengan standar akreditasi BAN SM. Nah, kekuatannya apa? Ini untuk memberikan payung hukum yang jelas, terutama bagi penyelenggara pendidikan. Nah, namun kelemahannya banyak regulasi yang tumpang tindih dan implementasinya lambat di lapangan. Nah, demikianlah analisis PESTEL yang dalam pendidikan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada Rahmat untuk isu strategis pendidikan. Pada Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Nova. Saya akan sedikit membahas tentang isu strategis pendidikan. Yang pertama itu ada level nasional atau di Indonesia. Indonesia menghadapi isu strategis berupa kesenjangan mutu antar wilayah, rendahnya kompetensi literasi. PISA 2022 menunjukkan Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, serta digital divide antara perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tantangan bonus demografi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi pasar kinerja global. Yang kedua itu ada level regional.
ASEAN atau Asia Tenggara. Pada level ASEAN, isu strategis terkait mobilitas tenaga kerja dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Negara-negara ASEAN dituntut untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi internasional sehingga kurikulum pendidikan harus relevan dengan kebutuhan industri regional. Selain itu, kerjasama riset, pertukaran pelajar, dan inovasi pendidikan tinggi menjadi agenda penting. Selanjutnya ada level internasional atau global. Secara global, isu pendidikan terhubung dengan agenda Sustainable Development Goals, khususnya SDG 4, Quality Education. Dunia menghadapi tantangan learning poverty Bank Dunia 2019, yaitu banyaknya anak usia 10 tahun yang tidak mampu memahami teks sederhana. Pandemi COVID-19 juga mempercepat transformasi digital pendidikan, namun sekaligus memperlebar kesenjangan digital antar negara. Selain itu, tuntutan kompetensi abad 21 seperti critical thinking, creativity, dan global literacy semakin penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada sintesis dan arah strategis. Dari analisis SWOT dan Pastel, jelas bahwa pendidikan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dinamika eksternal nasional, regional, dan global. Oleh karena itu, strategi pendidikan ke depan harus diarahkan pada pemerataan kualitas pendidikan dan akses digital. Maksudnya itu adalah memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya ada penguatan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21, yaitu adalah fokus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi sebagai fondasi, mengintegrasikan keterampilan kritis, kolaboratif, dan kreatif serta komunikatif untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga ada pendidikan vokasi dan link and match dengan industri. Maksudnya adalah menyesuaikan kurikulum vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, mendorong kemitraan antar sekolah, perguruan tinggi, dan sektor industri. Selanjutnya ada pengembangan pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu membangun kesadaran ekologi sejak dini, mendorong riset, inovasi, serta praktik pendidikan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada partisipasi aktif dalam kerjasama regional dan global di bidang pendidikan. Maksudnya adalah meningkatkan kolaborasi internasional untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan teknologi pendidikan. Menyelaraskan standar pendidikan nasional dengan praktik terbaik global. Selanjutnya, Bu. Yang terakhir, kesimpulannya, analisis SWOT dan Pastel menunjukkan bahwa pendidikan adalah sektor yang sangat kompleks karena dipengaruhi banyak faktor. Perencanaan dan strategi pendidikan di Indonesia harus mampu mengoptimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang global, serta mengantisipasi ancaman yang ada. Dengan dasar hukum nasional dan panduan dari teori perencanaan strategis, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan nasional, regional, dan global demi tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan dunia. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Nova sebagai moderator. Baik, terima kasih Rahmat atas presentasinya. Di sini saya selaku moderator akan sedikit merangkum dari penjelasan teman-teman, baik dari analisis SWOT, PESTEL, dan juga isu strategisnya. Perencanaan strategis pendidikan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu menjawab tantangan internal dan eksternal secara terarah. Melalui analisis SWOT, sekolah dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam institusi, sekaligus memetakan peluang serta ancaman dari lingkungannya. Nah, analisis ini nanti bisa membantu sekolah dalam menetapkan prioritas yang
realistis dan sesuai kapasitas internal. Sementara itu, analisis PESTEL memperluas cakrawala perencanaan dengan melihat dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Dan dengan demikian, sekolah dapat mengantisipasi perubahan kebijakan, dinamika sosial ekonomi, perkembangan teknologi, hingga isu lingkungan dan hukumnya relevan. Ketika SWOT dan PESTEL dipadukan, maka sekolah memperoleh gambaran menyeluruh tentang posisi dan tantangan yang dia dihadapi. Namun, hasil analisis ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis pendidikan, seperti peningkatan mutu literasi dan numerasi, pemerataan akses pendidikan, transformasi digital, penguatan kompetensi abad 21, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan global seperti SDG 4, Quality Education. Dengan demikian, perencanaan strategis pendidikan bukan hanya berorientasi pada target administratif, tetapi tetap ada dan berkelanjutan dalam melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif di tingkat lokal, nasional, maupun global. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.